Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekartika BP 1610541020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan yang tugas yang diberikan dosen saya, teori ekonomi mikro 2. Kesejahteraan. Agresi preferensi, kita gunakan simbol X untuk menunjukkan alokasi tertentu deskripsi tentang apa yang setiap individu dapatkan dari setiap barang, kemudian diberi dua alokasi X dan Y. Masing-masing individu dapat mengatakan apakah dia lebih suka X daripada Y. Fungsi kesejahteraan sosial. Dengan satu batasan masuk akal yang mungkin kita tempatkan pada fungsi agregasi adalah bahwa ia meningkat dalam utilitas masing-masing individu. Dengan begitu kami yakin bahwa jika semua orang lebih suka X ke Y, maka preferensi sosial akan lebih suka X ke Y. Fungsi kesejahteraan sosial hanyalah beberapa fungsi dari fungsi utilitas individu. WU1 6-X UN 6-X ini memberikan cara untuk memberi peringkat pada lokasi yang berbeda, yang hanya bergantung pada individu, dan ini merupakan fungsi yang meningkat dari utilitas masing-masing individu. Fungsi kesejahteraan lain yang menarik adalah fungsi kesejahteraan sosial, minimax atau Rafflesian. Fungsi kesejahteraan ini mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dari suatu lokasi hanya bergantung pada kesejahteraan agen terburuk orang dengan utilitas minimal. Masing-masing adalah cara yang memungkinkan untuk membandingkan fungsi utilitas individual. Masing-masing dari mereka mewakili penilaian etis yang berbeda tentang perbandingan antara welfare agen yang berbeda tentang satu-satunya batasan yang akan kita tempatkan pada struktur fungsi kesejahteraan pada saat ini adalah bahwa hal itu akan meningkat pada utilitas masing-masing konsumen. Maksimalisasi kesejahteraan. Fungsi kesejahteraan adalah fungsi yang meningkat dari utilitas masing-masing agen. Dengan demikian, alokasi baru ini harus memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi, yang bertentangan dengan asumsi bahwa kita semua memiliki kesejahteraan maksimum. Terdapat dalam kurva tersebut bisa dijelaskan bahwa kurva indiferensi dalam diagram ini disebut kurva iso-welfare karena menggambarkan kurva distribusi utilitas yang memiliki kesejahteraan konstan. Seperti biasa, titik optimal ditandai oleh kondisi singgung, tetapi untuk tujuan kita, hal yang penting tentang titik kesejahteraan maksimal ini adalah efisiensi Pareto harus terjadi pada batas kemungkinan utilitas yang ditetapkan. Dalam kurva tersebut, maksimalisasi kesejahteraan utilitas tertimbang fungsi. Jika kemungkinan utilitas ditetapkan cembung, maka fx titik efisien Pareto adalah maksimum untuk jumlah tertimbang fungsi kesejahteraan utilitas. Pada gambar 34.2 kami telah memilih lokasi efisiensi Pareto dan menemukan satu aset kurva kesejahteraan rakyat yang menghasilkan kesejahteraan maksimal. Sebenarnya kita bisa mengatakan lebih dari ini jika himpunan distribusi utilitas yang mungkin adalah himpunan sembung. Seperti yang diilustrasikan, maka setiap titik pada kontraktornya adalah maksimum kesejahteraan untuk fungsi kesejahteraan jumlah utilitas tertimbang. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar 34.2, fungsi kesejahteraan dengan demikian menyediakan cara untuk memilih alokasi Pareto yang efisien. Setiap maksimum kesejahteraan adalah alokasi Pareto yang efisien, dan setiap alokasi Pareto yang efisien adalah maksimum kesejahteraan. Yang keempat, fungsi kesejahteraan sosial individualistis. Fungsi kesejahteraan secara langsung merupakan fungsi dari tingkat utilitas individu, tetapi secara tidak langsung merupakan fungsi dari tingkat konsumsi agen individu. Bentuk khusus fungsi kesejahteraan ini dikenal sebagai fungsi kesejahteraan individualistis
atau fungsi kesejahteraan Berson-Samuelson. Hingga saat ini, kami telah melakukan preferensi individu sebagai yang didefinikan atas seluruh alokasi daripada bundel barang masing-masing individu. Tetapi seperti yang kami katakan sebelumnya, individu mungkin hanya peduli pada bundel mereka sendiri. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan X untuk menunjukkan individu adalah bundel konsumsi dan membiarkan UIXU menjadi individu adalah tingkat utilitas menggunakan beberapa representasi tetap utilitas, maka fungsi kesejahteraan sosial akan punya formulir W1X1UN Fungsi kesejahteraan secara langsung merupakan fungsi dari tingkat utilitas individu, tetapi secara tidak langsung merupakan fungsi dari tingkat konsumsi agen individu. Bentuk khusus fungsi kesejahteraan ini dikenal sebagai fungsi kesejahteraan individualistis atau fungsi kesejahteraan Berson-Samuelson. Jika utilitas masing-masing agen hanya tergantung pada konsumsinya sendiri, maka tidak ada eksternalitas konsumsi. Dengan demikian, hasil standar bab 32 berlaku dan kami memiliki hubungan yang intim antara alokasi efisiensi Pareto dan keseimbangan pasar. Semua kesetimbangan kompetitif adalah efisiensi Pareto dan di bawah asumsi konveksi yang sesuai, semua alokasi efisiensi Pareto adalah keseimbangan kompetitif. Sekarang kita dapat membawa kategorisasi ini selangkah lebih maju, mengingat hubungan antara efisiensi Pareto dan maksimum kesejahteraan yang diuraikan di atas. Kita dapat menyimpulkan bahwa semua maksimum kesejahteraan adalah keseimbangan kompetitif dan bahwa semua keseimbangan kompetitif adalah maksimum kesejahteraan untuk beberapa fungsi kesejahteraan. Yang kelima, ion alokasi adil. Pendekatan fungsi kesejahteraan adalah cara yang sangat umum untuk menggambarkan kesejahteraan sosial. Tetapi karena ini sangat umum, ini dapat digunakan untuk menerangkum sifat berbagai jenis penilaian moral. Sisi lain, itu tidak banyak berguna dalam memutuskan apa jenis penilaian etis yang mungkin masuk akal. Pendekatan lain adalah mulai dengan beberapa penilaian moral tertentu dan kemudian memeriksa implikasinya bagi distribusi ekonomi. Ini adalah pendekatan yang diambil dalam studi alokasi yang adil. Kita mulai dengan definisi tentang apa yang mungkin dianggap sebagai cara yang adil untuk membagi seikat barang dan kemudian menggunakan pemahaman kita tentang analisis ekonomi untuk menyelidiki implikasinya. Misalnya, Anda diberi beberapa barang untuk membagi secara adil di antara N sama-sama layak orang dengan Anda melakukannya. Hal ini mungkin aman untuk mengatakan bahwa dalam masalah ini kebanyakan orang akan membagi barang sama antara N agen, mengingat bahwa mereka secara hipotesis layak sama, apalagi yang bisa Anda lakukan. Apa yang menarik tentang gagasan pembagian yang sama ini? Salah satu fitur yang menarik adalah simetris. Setiap agen memiliki bandel barang yang sama. Tidak ada agen yang lebih suka bandel barang dari agen lain daripada barangnya sendiri, karena mereka semua memiliki hal yang persis sama. Sayangnya pembagian yang sama belum tentu efisien. Jika agen memiliki selera yang berbeda, mereka umumnya ingin berdagang. Pembagian yang sama, mari kita anggap perdagangan ini terjadi dan menggerakkan kita ke alokasi efisiensi Pareto. Muncul pertanyaan, apakah alokasi efisiensi Pareto ini masih adil? Apakah perdagangan dari pembagian yang sama mewarisi kesimetrian dari titik awal? Jawabannya adalah belum tentu. Perhatikan contoh berikut ini. Kami memiliki 3 orang, A, B, dan C. A dan B memiliki selera yang sama dan C sebagai selera yang berbeda. Kami mulai dari divisi yang sama dan menganggap bahwa A dan C berkumpul dan berdagang. Maka keduanya akan dibuat lebih baik dari sekarang. B yang tidak memiliki kesempatan untuk berdagang dengan C akan iri pada A, yaitu ia lebih suka bandel A daripada memilikinya. Meskipun A dan B dimulai dengan alokasi yang sama, A lebih beruntung dalam perdagangannya, dan ini menghancurkan kesimetrian dari alokasi asli.
Ini berarti bahwa perdagangan sewenang-wenang dan divisi yang sama tidak akan serta-merta menjaga simetri titik awal dari divisi yang sama. Kita mungkin bertanya, apakah ada lokasi yang mempertahankan simetri ini? Apakah ada cara untuk mendapatkan lokasi yang efisien dan adil pada saat yang sama? Yang keenam, iri dan ekuitas. Alokasi yang adil dalam konteks Edgeworth, setiap orang lebih suka alokasi yang adil daripada alokasi yang ditukar. Dapat dijelaskan kurva tersebut different curve-nya, per allocation-nya, per allocation. Kami mengatakan alokasi adil jika tidak ada agen yang lebih suka bundle barang agen lain daripada miliknya. Jika beberapa agen lebih suka beberapa agen lain bundle barang, kita akan katakan bahwa saya iri J. Akhirnya, jika alokasi sama-sama adil dan efisien Pareto, kami akan mengatakan bahwa itu adalah alokasi yang adil. Ini adalah cara memformalkan ide simetri yang disinggung di atas. Alokasi pembagian yang sama memiliki properti yang tidak ada agen yang iri pada agen lain, tetapi ada banyak alokasi lain yang memiliki properti yang sama ini. Pertimbangan gambar 34.3 untuk menentukan apakah ada alokasi yang adil atau tidak. Lihat saja alokasi yang dihasilkan jika kedua agen bertukar bundles. Jika alokasi yang ditukar ini terletak di bawah kurva India obligatas masing-masing agen melalui alokasi asli, maka alokasi asli adalah alokasi yang adil. Di sini di bawah, berarti di bawah ini dari sudut pandangan masing-masing agen. Dari sudut pandangan kami, alokasi yang ditukar harus terletak di antara dua kurva indifference. Perhatikan juga bahwa alokasi pada gambar 34.3 juga efisien Pareto. Jadi tidak hanya adil dalam arti kita mendefinisikan istilah, tetapi juga efisien. Menurut definisi kami, ini adalah alokasi yang adil. Apakah alokasi semacam ini kebetulan atau apakah alokasi yang adil biasanya ada? Ternyata alokasi yang adil umumnya akan ada, dan ada cara mudah untuk melihat bahwa memang demikian adanya. Kami mulai seperti yang kami lakukan di bagian terakhir, di mana kami memiliki alokasi divisi yang sama dan mempertimbangkan perdagangan untuk alokasi efisien Pareto. Alih-alih menggunakan cara lama apapun untuk perdagangan, dan kita gunakan mekanisme khusus pasar yang kompetitif, ini akan memindahkan kita ke alokasi baru, di mana masing-masing agen memilih bundle barang terbaik yang dapat dia setor dengan harga equilibrium P1 P2, dan kita tahu dari bab 32 bahwa alokasi tersebut harus efisien Pareto. Tetapi jika lebih suka bundle B daripada bundlenya sendiri, dan jika bundlenya sendiri adalah bundle terbaik, ia dapat menentukan harga P1 P2. Ini berarti bahwa bundle B harus berharga lebih dari yang bisa dibandrolkan. Tapi ini kontradiksi karena dengan hipotesis A dan B dimulai dengan bundle yang persis sama karena mereka mulai dari pembagian yang sama. Jika A tidak dapat bundle B, maka B juga tidak bisa. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa A tidak mungkin iri pada B dalam keadaan ini. Equilibrium kompetitif dan dari divisi yang sama harus A. Alokasi yang adil. Dengan demikian, mekanisme pasar akan mempertahankan jenis ekuitas tertentu. Jika alokasi asli dibagi rata, alokasi akhirnya harus adil. Teorema imposibilitas menunjukkan bahwa tidak ada cara ideal untuk menggabungkan preferensi individu menjadi preferensi sosial. Namun demikian, para ekonom sering menggunakan fungsi kesejahteraan dari satu jenis atau lainnya untuk mewakili penilaian distribusi tentang alokasi. Selama fungsi kesejahteraan meningkat dalam utilitas masing-masing individu, maksimum kesejahteraan akan efisien Pareto. Selain itu, setiap alokasi efisien Pareto dapat dianggap memaksimalkan fungsi kesejahteraan. Ide alokasi yang adil menyediakan cara alternatif untuk membuat penilaian distribusi. Ide ini menekankan ide perawatan simetris, bahwa ketika alokasi awal simetris, metode perdagangan yang
yang sewenang-wenang tidak serta-merta menghasilkan alokasi yang adil. Namun ternyata mekanisme pasar akan memberikan alokasi yang adil. Alokasi yang adil, alokasi dalam memiliki alokasi divisi yang sama dan mempertimbangkan perdagangan untuk alokasi efisiensi Pareto. Alih-alih menggunakan cara lama apapun untuk perdagangan, mari kita gunakan bagus pasar kompetitif. Ini akan memudahkan kita ke alokasi baru di mana masing-masing agen memilih bundle barang terbaik yang dapat disetor dengan harga equilibrium. Tetapi jika lebih suka bundle B daripada bundle sendiri, dan jika bundlenya sendiri adalah bundle terbaik, dapat menentukan harga P1 P2. Ini berarti bahwa bundle B harus mahal daripada biaya yang dapat ditentukan oleh kaleng. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa A tidak mungkin iri pada B, dan keadaan ini apabila kompetitif dari divisi yang sama harus A. Sekian penjelasan yang tentang kesejahteraan yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.